dengan 6 Desember 21 juga ahli dari kontrol. Selanjutnya 8 Desember 21 saksi dari terdakwa dari Cirebon. 10 Desember 21 juga saksi dari terdakwa dari Cirebon. 13 Desember 21 demikian juga. 15 Desember 21 juga saksi dari Cirebon. 17 Desember 21 sama juga. 20 Desember 21 ahli dari terdakwa dari Cirebon. 21 Desember 21 ahli dari terdakwa atau Cirebon. 22 Desember 21 saksi mahkota sekaligus keterangan terdakwa pelaku. 27 Desember 21 tuntutan penuntut umum. 3 Januari 2022 tahun depan pledoi dari Polres Cirebon. 5 Januari 2022 Reking. 7 Januari 2022 Jumlik. 14 Januari 2022 tidak. Sehingga bukan hanya kami, hakim pun juga terpancing emosi dengan jawaban-jawaban dia itu yang tidak sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi jawaban-jawaban dia itu ngambang dan tidak jelas. Dan jelas-jelas dikatakan bahwa yang memahami program edisi cash itu bukan AY. Itu dikatakan oleh Zainal Abidin, ahli IT yang kemarin, yang lebih canggih dibandingin yang Sandi ini, ya kan, mengatakan bahwa yang memahami sebelum November, 22 November itu adalah si Aris Sandi, yaitu IT yang pertama. Kemudian diambil alih oleh IT yang kedua, yang mana kenapa diambil alih? Karena pada saat dipegang Aris Sandi itu banyak koin-koin yang jalan sendiri, tidak karu-karuan, jalan sendiri. Maksudnya lari sendiri, otomatis dan sebagainya. Jadi ya banyak yang dirugikan. Jadi ada koin orang terambil dan sebagainya gitu, ya kan? Bahkan ada dikatakan yang ke Agus Utama, dan itu banyak. Yang mana ada tiba-tiba koinnya bertambah tanpa sepengetahuan Abdurrahman Yusuf, ya kan? Ya, bahwa aplikasi itu Abdurrahman Yusuf tidak paham menurut Zainal Abidin. Jadi yang paham adalah, jadi yang memegang program selama ini kan 3 orang. Pertama adalah Aji Bayu Aji itu, terus diganti Aris Sandi itu sambil dia memperbaiki dan digaji. Kemudian yang terakhir Zainal Abidin. Yang bahkan Zainal Abidin katakan bahwa edisi cash itu mulai tidak jalan itu sekitar bulan Mei 2021. April. Pada saat awal-awal AY dan yang lain ditahan. Jadi alasan mereka itu September lah dan sebagainya itu tidak benar. Kenapa demikian? Karena faktanya setiap bulan bisa jual beli itu, transaksi itu. Setiap bulan. Bahkan mulai 2019 sampai 2021 bulan Mei April itu masih memang agak tersendat-sendat karena ada perubahan sistem. Makanya dari Edinar, kemudian edisi cash, dari edisi cash untuk dari wallet itu menjadi EDCCB ya. Sehingga yang tadinya marketnya itu bisa komunikasi transaksi hanya antar member, sekarang menjadi terbuka, bisa kemana saja. Bahkan bisa ke Indodax dan sebagainya gitu. Terkait masa tahanannya Pak A itu Pak? Masa tahanan Pak AY ini sebenarnya kalau saya boleh dibuka. Ya artinya menurut mereka ya kan, bahwa AY ini
Desember Januari ya, Januari. Pertengahan Januari itu harus selesai. Ya kan? Memang aturannya kalau memang sudah lewat masa tahanan, maka dia bebas demi hukum. Bebas demi hukum itu artinya bukan penangguhan dan sebagainya, dia bebas. Walaupun sidang itu tetap berlangsung. Bukannya itu waktu itu pas pertanggal 8 November Pak, masuk sidang sini? Enggak, awalnya kan 1 September ya mulainya. September. Kalau enggak artinya dilimpahkan ke sini kan 1 September. Begitu. Memang ada perpanjangan seperti itu. Seperti itu. Dan saksi yang berikutnya tadi itu adalah yang namanya bukan Roswati Tuti. Ya ini menarik sekali. Dia bilang dirugikan tapi dia mendapatkan keuntungan. Bagaimana dia ya kan? Bahkan dia bilang bahwa dia mewakili 44 atau berapa orang itu, yaitu mengatakan dirugikan dan melapor menurut dia. Tapi faktanya, ya kan? Faktanya itu tidak ada orang yang beri kuasa dia untuk melapor. Tidak ada. Ya kan? Banyak yang diklaim seolah-olah di pihak dia. Ya kan? Yang jelas kan seperti kalian tahu bahwa sebagian besar bahkan dikatakan tadi oleh si Arsandi ya, atau si Dede yang tadi juga katakan bahwa dari 57.000 orang yang melapor adalah 3 orang. Ya kan? Bahkan yang sisanya itu mendukung apa? Mendukung AY dan Suryani. Jalan lagi. Udah supaya apa? Supaya edisi cash ini jalan lagi. Sebenarnya kalau mereka itu ditahan, tapi kalau aplikasi ini tetap jalan, tidak perlu ditahan. Oleh sebab itu kan sekarang ini, ya kan? Kenapa kok para mitra ini protes? Karena aplikasinya berhenti. Tinggal kita cari tahu siapa yang menghentikannya ini, gitu. Jadi tidak ada. Apalagi yang Deden barusan itu juga demikian. Dia bilang dia nggak dapat apa-apa. Begitu kita tanya berapa Anda pertama kali apa dia bilang itu rekening saudara berapa, dia bilang sekitar 300 juta lah dia sebagai pensiunan Astra. Nah kemudian dia bermain edisi cash itu sudah 41 bulan. Padahal per bulan 15% dia dapat daripada nilai top up-nya dia. Saya bilang bayangkan aja 41 dengan 15% per bulan. Dan dia top up beberapa kali. Gitu loh. Nah, artinya begini. Memang hampir semua ya, Pak ya. Kalau kita hanya bermain edisi cash, bermain mining itu aja, saya pikir tidak ada masalah. Kebanyakan itu adalah terjerat dengan programnya sendiri yang di luar edisi cash itu. Kayak ada arisan lah ini, padahal itu bukan bagian dari program edisi cash. Oleh sebab itu karena terjerat, aplikasinya juga tidak lancar, sehingga terjadilah orang-orang itu protes. Yang ya kan? Protes, sehingga mereka tidak sabar. Laporlah ke kepolisian. Bayangan mereka kalau lapor ke kepolisian, uang balik. Ternyata sama pihak penyidik dilarikan ke pencucian uang. Ya kan? Oleh sebab itu kami juga akan buktikan bahwa ini tidak bersalah sehingga semuanya akan berjalan normal. Amin. Ya. Jadi kalau menurut saya yang hari ini itu sebenarnya kesimpulannya semua saksi yang dihadirkan itu menguntungkan kita. Amin. Sangat menguntungkan kita. Makanya kami pede banget dan hari ini adalah terakhir untuk saksi dari JPU. Besok hari Jumat itu mulai dengan ahli, dan ahli itu ada 7 orang. Makanya saya tanya siapa yang akan dihadirkan, katanya mau dipanggil 7-7-nya. Bagaimana mungkin ini aja sampai mulai pagi sampai jam 12 ini hanya 2 orang. Makanya saya minta kami diberitahu siapa ahlinya biar kami bisa mempelajari. Karena hanya berjarak 1 hari. Hari Kamis besok Jumat sidang lagi. Kalau mereka dengan mereka memanggil kan mereka siap, kami nah iya. Oleh sebab itu kami
keberatan. Gitu loh. Oleh sebab itu ya kita buktikan, kami juga beberapa orang ahli itu kami kenal, ya kan? Dalam arti ya kami tahulah kualitas ahli-ahli itu. Insya Allah argumentasinya kalau memang memberatkan kita bisa patahkan. Kami butuh doa dan dukungan.